Selamat datang para audiens yang telah bergabung. Selamat siang dalam agenda Festival Sastra Lontar yang terselenggara berkat dukungan penuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program fasilitasi bidang kebudayaan dan berkolaborasi dengan Jakarta Content Week. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa dalam sesi ini kita berada pada diskusi atau peluncuran buku seperti yang teman-teman lihat di depan, Will Badrul Mustafa Never Die, First from the Front. Ini adalah puisi karya Heru Juni Putra dan diterjemahkan oleh George Fowler. Nah, dalam sesi ini kita akan berbincang dengan kedua pengkarya tersebut, baik Heru yang saat ini berada di Depok dan George yang bergabung dengan kita sedang berada di Amerika. Lebih tepatnya kita akan berdiskusi mengenai proses penerjemahan puisi-puisi ini ke dalam bahasa Inggris yang sebelumnya telah ditulis Heru pada tahun 2017 lalu. Dalam buku berjudul Badrul Mustafa yang beroleh penghargaan buku puisi pilihan Tempo 2017. Sebenarnya proyek kolaborasi antara Heru dan George ini sudah dimulai sebelum buku ini terbit, yakni dalam program By the Way. Itu juga diinisiasi oleh Lontar, jadi semacam Lontar mengumpulkan sejumlah penulis yang menurut mereka bagus, kemudian cuplikannya diterbitkan untuk dibawa ke pameran-pameran internasional, salah satunya London Book Fair. Kemudian kolaborasi mereka berlanjut dan buku ini adalah hasilnya. Saya kira teman-teman ya bisa melihat ini. Ya, kabarnya akan segera tayang di Amazon. Teman-teman bisa mencarinya di sana, baik yang kalau di Indonesia mungkin lebih gampang ke Lontar ya. Tapi kalau untuk orang-orang di luar Indonesia dan tertarik dengan puisi-puisi Indonesia, khususnya puisi Heru Juni Putra, akan segera bisa memperolehnya di Amazon. Oke, sebelum kita mulai berbincang-bincang, saya akan perkenalkan dulu dua narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama itu Heru Juni Putra. Dia adalah penyair, esais, dan komentator budaya Minangkabau. Buku puisi Heru, Badrul Mustafa, meraih penghargaan puisi pilihan Tempo 2017. Kini ia bergiat selaku kurator seni rupa di Galeri Kertas Studio Hanafi, Depok. Kemudian satu lagi ada George Fowler, adalah penerjemah karya-karya berbahasa Indonesia, Melayu, Tagalog, dan Cina. George telah menerjemahkan sejumlah karya bahasa Indonesia termasuk Siti Nurbaya karya Marah Rusli, The Rose of Cikembang karya Kui Tek Hwai, dan Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, sebuah refleksi sejarah karya Buya Syafi'i. Oke, saya mungkin akan panggilkan Heru terlebih dahulu untuk bergabung bersama kita. Halo Heru. Ya. Halo Bung Farik. Ya. Silahkan Heru untuk sebelum menceritakan tentang proses kreatifnya, pengalamannya dalam menulis puisi dan hal-hal lain di sekitar itu, kita akan minta Heru membacakan satu puisinya terlebih dahulu dan tentu saja dari bahasa Indonesia. Silahkan Bung Heru. Oke, terima kasih Bung Farik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pak George yang sudah menerjemahkan, kerja keras menerjemahkan puisi ini, juga kepada Lontar, pada Bang Zen, Bang Wikan, dan Studio Hanafi, dan banyak nama lagi yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah membuat buku ini bisa diterjemahkan seperti sekarang. Saya bacakan sebuah puisi, Jenggot Haji Agus Salim. Haji Agus Salim berdiri di depan pintu surga. Jenggotnya menjuntai-juntai ke bumi. Badrul Mustafa melompat-lompat, berusaha menggapai jenggot Haji Agus Salim.
Tak ada tangga ke surga, jenggot Haji Agus Salim pun jadi, katanya. Tangan Badrul Mustafa meraih ujung jenggot Haji Agus Salim. Ia bersorak kegirangan. Diajaknya karib kerabatnya memanjat jenggot itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, masuk surga dahulu, ke Mekah kemudian, katanya. Badrul Mustafa dan karib kerabat ditambah lagi sanak saudaranya berjamaah memanjat jenggot Haji Agus Salim. Mereka bergelantungan, berayun ke sana dan kemari, tak henti bersorak dari satu zaman ke zaman lain. Terima kasih. Bagus. Ya, saya kira Heru mungkin bisa langsung bercerita tentang puisi-puisi yang dia tulis dalam buku Will Badrul Mustafa Never Die ini, mulai dari latar penciptaannya, kemudian khazanah yang Heru pakai, dan kemudian apa sih yang sebenarnya ingin Heru kritik dari situasi sosial di Indonesia maupun di tanah kelahiran Heru. Silahkan, Bung Heru. Ya, terima kasih Bung Farik. Jadi saya lahir dan dibesarkan di Sumatera Barat, sebuah kondisi yang kalau saya pinjam istilah dari judul buku mendiang Jeff Adler, selalu sengketa tiada putus antara adat, agama, politik. Nah, salah satu kondisinya itu adalah Islam garis keras. Mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini, dalam konteks Indonesia, Islam garis keras muncul ya sebagai sebuah kekuatan, kegaduhan di dalam kondisi kita. Tapi secara spesifik, saya mengalami kondisi itu semenjak kecil. Faktor sejarah ya, di Sumatera Barat pernah ada gerakan Wahabi. Jadi secara kultural, dalam konteks yang spesifik, keberadaan kelompok yang seperti itu bisa disebut saya terbiasa, sekaligus mengalami banyak tegangan dengan hal seperti itu. Jadi memang katakanlah jauh sebelum dalam konteks nasional mereka membuat kegaduhan itu sudah saya rasakan dalam konteks yang lebih spesifik sebagai orang Sumatera Barat. Nah, di dalam kondisi itu adat, kultur lokal, gagasan-gagasan yang dianggap luhur, mereka gunakan, mereka pelintir dan lain sebagainya, juga terlihat dari bagaimana adat Minangkabau kemudian menjadi sakral atau digunakan sebagai legitimasi untuk membenarkan ide-ide garis keras. Jadi banyak sekali petuah-petuah adat, sastra-sastra lama, petatah petiti yang digunakan untuk melegitimasi nilai-nilai garis keras. Nah, hal seperti itu membuat saya melihat bahwa khazanah sastra lama itu maknanya relatif. Satu petatah petitih bisa digunakan untuk melegitimasi dua ide yang bertentangan. Jadi kelompok moderat, Islam moderat misalnya dengan Islam yang garis keras, mereka menggunakan petatah petitih yang sama untuk mengartikulasikan gagasan mereka. Nah, dalam konteks itulah saya lihat keterbatasan dalam pengertian tertentu dari petatah petitih itu, dari pantun-pantun itu. Relativitas makna itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melegitimasi gagasan kelompok mereka. Nah, di sisi itulah saya kemudian ingin menunjukkan bagaimana relativitas makna dari petatah petitih itu. Ada beberapanya yang saya piuh, ada yang beberapanya saya kembangkan di dalam puisi. Nah, kondisi kehidupan beragama itu kemudian membuat saya berpikir untuk menciptakan satu karakter
yang 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 konyol seperti Badrul Mustafa, di mana arti namanya sangat indah sekali, tapi dengan eh, perjalanan hidup atau yang perlakuan yang yang lebih konyol, yang lebih ironik atau eh, eh, bisalah disebut antara nama dan tindakan seringkali bertikai gitu. Eh, saya butuh tokoh itu karena memang secara sosial ada suatu gejala pengkultusan diri sendiri, mengglorifikasi diri sendiri, seperti yang kadang saya istilahkan sebagai nabi kontemporer. Untuk mengkonkretkan contoh itu, saya bisa membandingkannya dengan apa yang terjadi 3 hari lalu. Ada seseorang yang terkait kepulangan seorang tokoh politik dari Mekah. Ada seorang ustadz yang kemudian dia pernah tercatat, pernah berniat menyembelih anaknya hanya karena dia pernah bermimpi tentang Nabi Ibrahim. Nah, ada sebuah glorifikasi diri bahwa dirinya seakan-akan Nabi juga. Nah, kondisi itu, walaupun itu contoh baru, secara spesifik di Sumatera Barat, saya sering menemukan contoh yang serupa itu. Jadi contoh-contoh yang sekarang itu semacam perpanjangan dari contoh yang pernah saya temui sebelumnya. Adanya sebuah feodalisme gaya baru, glorifikasi diri, yang membuat saya butuh menciptakan tokoh untuk memperkarakan kondisi itu. Kira-kira begitu, Bung Faik. Ya, Heru kan tadi sempat bilang bahwa bagaimana situasi sosial tersebut, situasi agama dan situasi kultural yang terjadi di Sumatera Barat kemudian juga diperpanjang atau terus memperpanjang diri sampai hari ini, Heru manifestasikan dalam cara bahasa atau kemudian struktur puisi tradisional digunakan oleh katakanlah orang-orang yang punya kepentingan untuk apa yang Heru sampaikan tadi. Ya, saya kira ini adalah poin menarik ya, Kak. Tentu ada banyak puisi yang menggunakan, puisi Indonesia maksud saya, yang menggunakan pantun, petatah petiti dan seterusnya dalam karyanya. Tapi yang menarik dari Badrul Mustafa, dari buku puisi Heru ini adalah puisi itu punya kesadaran bahwa dia sedang menggunakan berbagai khazanah tradisi tersebut dan kemudian memperlihatkan betapa dia sebenarnya sekadar bermain-main dengan itu. Nah, mungkin Heru bisa menyampaikan bagaimana ide itu muncul. Apakah misalnya Heru pernah membaca karya atau baik itu puisi atau genre lain yang kira-kira bisa menghantarkan Heru pada strategi teks yang seperti itu gitu. Ya, kalau dari Khazanah Sastra Minangkabau sendiri, memang banyak sekali ya bentuk-bentuk karya yang sifatnya sarkas atau satir seperti itu. Namun tentu saja sumber referensi saya dalam menulis ini, kalau saya tidak menjadikan Khazanah Sastra Minangkabau tidak saya sebut sebagai sumber yang sengaja saya cari. Itu adalah sumber yang sudah ada, yang sudah saya geluti sejak lama. Sumber yang sengaja saya cari itu justru dari luar sastra Minangkabau, yang benar-benar saya sadari sebagai sumber yang saya pelajari, itu misalnya. Nah, tentu saja kita bisa menyebut misalnya kisah 1001 Malam, atau Don Quixote, itu salah satu bacaan yang kira-kira bisa membuat kita mendapatkan seorang tokoh yang ironis, seorang tokoh isu kekuasaan dan isu kepandiran itu susah berkaitan gitu. Bagaimana kepandiran, kekuasaan dan sebuah kemalangan dan keberuntungan, bagaimana orang merasa dirinya berkuasa padahal yang terjadi sebaliknya. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita dapatkan, atau
para pembaca sastra sudah akrab dengan bacaan yang klasik seperti itu. Nah, tapi saya mencoba mencari dari berbagai khazanah sastra, tentu saja yang sudah diterjemahkan ya ke bahasa Inggris atau Indonesia. Di berbagai tempat banyak sekali model-model penciptaan seperti itu, tapi itu hanya perbandingan bagi saya. Banyak tokoh itu yang sifatnya tokoh historis, nah atau tokoh yang parodi. Untuk kebutuhan kondisi Indonesia, untuk kebutuhan kasus-kasus atau pengalaman-pengalaman saya berpikir untuk menciptakan yang fiktif gitu. Namanya saya ciptakan sendiri, yang benar-benar pemilihan nama itu dengan tujuan yang ada gitu. Ya, oh, Jadi oke. Lanjut, Bro. Lanjut. ya, jadi ini percampuran antara kebutuhan-kebutuhan kondisi sosial dengan kesenangan atau pengalaman saya dengan sastra Minangkabau, juga bacaan-bacaan yang memang sengaja saya cari untuk membanding-bandingkan bagaimana sastrawan terdahulu merespon isu soal kekuasaan, pengkultusan diri, dan lain sebagainya. Ya, oh, sebenarnya kalau teman-teman nanti membaca buku ini atau teman-teman pernah membacanya dalam versi bahasa Indonesia, teman-teman mungkin akan melihat bagaimana Heru sebenarnya memberdayakan sejumlah karakteristik penulisan prosa dalam puisinya. Ya, tadi disebut Heru ada tokoh yang namanya Badrul Mustafa yang ada di dalam setiap peristiwa dalam puisi-puisi itu. Ya, kemudian peristiwa kita tahu adalah karakter prosa, tokoh juga sering dianggap sebagai karakter prosa. Kemudian struktur kalimat Heru pun struktur yang menurut saya lebih dekat pada struktur bahasa prosaik. Nah, ini pertanyaan menarik sebenarnya yang mesti dijawab Heru. Kenapa justru Heru tetap memilih puisi tapi memberdayakan strategi-strategi prosaik tadi kira-kira? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Heru melalui puisi, terutama melalui kekhasan medium puisi? Silahkan, Bro. Ya, yang pertama, karena ya saya memang fokus ya menulis puisi, lalu kemudian sebelum Badrul Mustafa ini saya sudah melakukan banyak percobaan dalam menulis puisi, tapi ternyata beberapa model-model yang saya ciptakan, yang saya eksplorasi, rasanya masih ada yang tidak katakanlah semacam tidak cukup untuk menyampaikan apa yang saya bayangkan gitu. Hingga kemudian ketika saya membaca karya-karya lama saya, ternyata puisi pertama saya yang terbit di koran itu ketika SMP, puisinya lebih berwatak prosa. Saya ingat bagaimana puisi itu dengan sebuah kepuasan saya tulis ketika SMP. Nah, kemudian saya bertemu kembali dengan puisi-puisi balada. Saya membaca puisi Robert Burns waktu itu, penyair dari Skotlandia kalau tidak salah. Saya lupa kalau tidak salah tentang Johnny, nama tokohnya. Lalu saya tertawa-tertawa membaca puisi Robert Burns itu. Mungkin teman-teman di Padang mungkin ingat bagaimana saya mengatakan ini balada Robert Burns ini menarik gitu. Kemudian saya membaca kembali balada-balada yang pernah ditulis oleh penyair Indonesia, Rendra tentu saja. Lalu saya secara tanpa disengaja sebelumnya juga sudah suka dengan musik-musik balada seperti Bob Dylan misalnya, dan banyak sekali yang contoh yang populer. Jadi kemudian saya seperti menyadari di kemudian hari bahwa
model balada ini paling cocok dengan saya gitu. Apalagi memang perhatian yang saya terhadap kondisi sosial itu memang tertarik untuk melihat perilaku manusia gitu. Nah, jadi soal perilaku manusia, terutama penguasa ya, itu membuat saya ketika menemukan sekali yang berwatak ada aspek naratifnya seperti balada, apalagi balada bisa penyair kiri dari UK seperti Adrian Michel misalnya, itu juga sebuah kritik sosial juga di dalam balada-baladanya. Ketika saya baca Khazanah, ini kebetulan sekali ada bukunya di sebelah. Misalnya ini salah satu buku yang saya yang menarik bagi saya. Bagaimana khazanah balada di sastra berbahasa Inggris. Nah, mengapa saya tetap memilih menulis puisi? Yang pertama, balada itu katakanlah bahasanya cenderung ya, yang saya baca bahasanya lebih mudah dimengerti dan bisa menyampaikan sebuah kilasan dari peristiwa itu, sebuah kisah lebih ringkas gitu. Dan kita tetap bisa menggunakan aspek-aspek puisi lainnya di dalam balada. Nah, jadi ketika dibacakan pun kita bisa memberi penekanan tertentu sambil berjoget membacanya, menekankan tentang tokoh ini. Jadi semua kehendak saya kayaknya terangkum dalam khazanah balada itu. Walaupun balada yang saya tulis tentu saja tidak seperti balada dalam pengertian umum ya, sudah bercampur, ada pantun di dalamnya, ada bentuk syair, ada rubaiyat dan lain sebagainya. Tapi paling tidak genre balada memang saya rasa yang paling cocok dengan diri saya. Ya, oke Ru, terima kasih. Tentu ada banyak pertanyaan lagi terkait proses penulisan puisi yang dilakukan oleh Heru Joni Putra, dan mungkin juga ada audiens yang ingin bertanya. Sembari saya mengobrol dengan kedua narasumber ini, saya persilahkan nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Saya akan beralih dulu kepada George. Halo, George. Saya di sini. Ya, George masih di sana bersama kita. Ya, meskipun beda negara, tapi saya kira obrolan kita tetap bisa berjalan dengan lancar dan hangat berkat teknologi tentu saja. Ya, George, sebelum menceritakan tentang latar belakang ketertarikan George tentang terkait puisi Indonesia, khususnya puisi Heru Joni Putra, dan pengalaman-pengalaman menerjemahkan Will Badrul Mustafa Never Die ini, mungkin George bisa membacakan satu puisi hasil terjemahan George terlebih dahulu. Saya persilahkan. So I will translate. I will read my translation of The Beard of Haji Agus Salim. Haji Agus Salim stood at heaven's gate, his beard earthward drooping. Badrul Mustafa leaped and sprang, trying to catch the beard of Haji Agus Salim. With no stairway to heaven, the beard of Haji Agus Salim will do, said he. The hand of Badrul Mustafa snatched the end of the beard of Haji Agus Salim. He yelled for joy and invited his bosom pals to climb up that beard. Raft to the headwaters, swim to the side, enter heaven first, on to Mecca after, said he. Badrul Mustafa, his bosom pals, and kith and kin too, flocked to climb the beard of Haji Agus Salim. They dangled, they swayed, and swung this way and that, always cheering from one age to the other. Oke, terima kasih George.
Silahkan ceritakan tentang pengalaman Anda menerjemahkan puisi-puisi Heru Joni Putra ini. Saya persilahkan. I was given a list of questions. Should I just answer the questions as they've been presented to me? Ya, oke. Saya akan. So the first question is, bagaimana perhatian Anda pada puisi Indonesia mutakhir? Yeah, the short answer is, unfortunately, I've had virtually no experience with contemporary cutting-edge Indonesian poetry, apart from the two collections of poems by Nimade Purnamasari, dari Bali, Two Postmen and Other Poems, and Pak Taufik Ikram Jamil, What's Left and Other Poems, which I translated for Lontar, both of which I liked very much for different reasons. Nimade's lovely poems are tender and, it seems to me, rather melancholy reflections on life's intimate moments. And Taufik's passionate love verse captures the idioms of the seaside and seaborne Malay world, past and present. And of course, in terms of Puisi Indonesia Mutakhir, added to these is now Pak Heru Joni Putra's Badrul Mustafa collection, the focus of our discussion today. Okay, the second question. Ketika untuk pertama kalinya membaca Badrul Mustafa, karya Heru Joni Putra, apa yang Anda bayangkan? Okay, some immediate impressions came to me: audacious, exuberant, targeted and punchy, witty, scatological. Do you know what that word means? Mengacu ke kotoran hewan maupun manusia. Scatological, satirical, and caustic. Someone or some kind of sacred cow was being poked, sometimes whimsically, but more often painfully. Okay, at a cafe. A Badrul Mustafa could never disturb a fly on pilgrimage. Badrul Mustafa will never die. Or on some other day or other, you'll find him exhorting the congregation. So don't hold back, let alone fear being wrong. If you really want to liken yourself to the cheese-colored horseshit coming out of his mouth. The third question. Kenapa kemudian Anda jatuh cinta kepada Badrul Mustafa? In fact, as I worked through the poems, I had a distinct impression I was dealing with not just one anti-hero named Badrul Mustafa, not a uniform Badrul Mustafa of one time or place. Different qualities of the fellow with this name emerged. Pomposity, arrogance, self-satisfaction, and certainty of his place among the elect. Return of the adept. Today his ass is in your face. In the heavens he's sure of a place to hang. On earth he's certain of a toehold. But at other times he appears lovelorn, futile, baffled at being defeated by life and the world. In short, rather pathetic. Just when he wanted to be hailed and celebrated. Waiting for the fighters to enter the arena. The day was getting late. The fighters never came. The cheering section went home. Badrul Mustafa was forced to finish his song with a pantun of the chickens in the coop. Fearful and paranoid. Padre cheerleader. Badrul peers from behind the ventilation. Pile up the garbage, mud, and the dead snake, he says. I'm sure they're trying to surround our house. Since remarrying, Badrul Mustafa won't go anywhere. And so on. But none of these Badrul Mustafas are particularly lovable. Recognizable, yes. And recognizable because the one thing, yaitu faktor umum, underlying these elements of his character is that all too recognizable and sometimes lethal
fault line of the human spirit, delusion. Khayalan, delusi, penipuan diri. Even on the first run through, I felt quite at home. Saya sangat merasa kerasan with the poems, their tone, their line of attack. Still, I'll be the first to admit that more than a few of the startling images were a puzzle to me and have remained so many readings afterwards. If not always at the literal level, then at some deeper intuitive one. Apa keunikan puisi-puisi Heru di mata pembaca berbahasa Inggris seperti Anda? In an ideal sense, it would depend very much on how familiar the reader is with Indonesia. Without some familiarity, the charm, in the original enchantment sense of the word charm, and the irony would for the most part be lost. For example, what would you make of the reference to Haji Agus Salim in The Beard of Haji Agus Salim? Pak Heru's intentions are greatly clarified in the conversation between poet and translator, and I hope my own glossary adds a modest guidance through the unfamiliar. So at the risk of missing the nuances of the Indonesian language and the references of the poems, the non-specialized reader will not totally be at sea with this English language translation. On the other hand, my sister and brother-in-law, who lacked firsthand experience with Indonesia totally, have interpreted Pak Heru's poems in their own way and had no trouble loving them. Apa kesulitan teknis menerjemahkan puisi dengan latar belakang Minangkabau seperti ini? Certainly not the linguistic difficulties in both the poetry and prose I faced some years ago when I translated Siti Nurbaya. Nonetheless, I did wonder if some metaphors in these poems that at the immediate level seemed mostly to reinforce Badrul Mustafa's absurdity, but these might actually be more than they seem. For example, the image of the banana tree or the banana plant recurs in two poems, Badrul Mustafa Will Never Die and Badrul Mustafa Falls in Love Again. Does this have some special meaning in the Alam Minangkabau? I didn't know, and I didn't pursue this with Pak Heru. The same with the very Minang-sounding name Dato Nan Maraso Sura, that's dancing on a weathered footbridge, which I couldn't find any reference for in the internet. And again, in Dancing on a Weathered Footbridge, Badrul Mustafa discovers a coconut tree growing inside his house. Might there be some deeper meaning there in Minangkabau folkways? Thus, while puzzles exist for the translator, since this collection is not intended to be exhaustively annotated, the possibly deeper meaning of these seem more the nice to pursue rather than the need to pursue. Dalam penerjemahan puisi, sebaiknya penerjemah bersetia secara ketat atau berkhianat dengan memparafraskan puisi. Well, once again, we confront the old quandary, the old question, the old puzzle of where the translator's primary loyalties lie, with the poet or with the translator's readership. Has there ever been a clear and final answer to this? My own approach is to be as faithful as possible to the wording and the phrasing to reflect the charm I personally discovered in the source language. In short, I want the reader to see what I've seen, entranced by what entranced me. Generally, though not always, if doing so produces a faithful but rather bland and colorless rendition, simply because the Indonesian words have different weight than their conventional English equivalents, or the result would be too obscure for the reader, I would feel no qualms about rephrasing as long as I maintain what I see as
faithfulness to the poet's meaning, as I understood this, if not to the strict loyalty of the poet's actual words, or to the poet's actual words. Seberapa besar pengkhianatan yang terjadi dalam proses penerjemahan puisi Heru Joni Putra? The concept of betrayal, I believe, to be overworked. As you may recall, the traditore idea is a clever pun from the Italian. Maybe one ultimately can't perfectly translate from one language to the other. But even so, you can open a door or a window to an unknowing world by doing so, or for an unknowing world by doing so. I've always intended that in my work with Indonesian and Chinese literature. Who knows? Maybe reading one of my translations may stimulate someone to say, hey, I can do that, or hey, I can do that better. As I did when in my early teens, I first discovered Xenophon's Anabasis, Caesar's Bellum Gallicum, and Albert Camus' L'Étranger in their original languages. Anyway, as I have mentioned already, where my strictly faithful translation from the flavorful Indonesian produces something that feels bland in English, I'm guided by the idea of, if not what the poet said, at least what he or she meant. I want to convey my wonder and curiosity about the world of the source language, not merely information. Will this result in pengkhianatan? Sure, you will see some semantic juggling in rendering the various pantuans of these poems. Thank you, Chegu Esan, my Malay teacher at Nanyang University so many years ago, for introducing the verse form of the pantun, though I never imagined how important this would be decades that lay ahead. Someone said good translation is first command of language, two at least in any case, and second, suppression of the translator's ego, that is, the urge to help the author. Okay, there is one instance where I could be accused of betraying the source to help the author in a specific way, when I rendered Balada Singa Ompong as Ballad of the Paper Lion. This is how I responded to Pa Heru's query about the reason for this. What I did here, Pa, was to make a play on Mao Zedong's famous description of the USA as a paper tiger, meaning that it looked scary, but it really wasn't a threat to the Chinese people. Paper tiger has entered the English language as meaning pretty much like gertak sambal, and not just in the China-US sense. Apakah dialog dengan penyairnya membantu Anda untuk memecah kebuntuan penerjemahan? Yes, definitely. Such a dialogue, initially embodied in various email exchanges as this translation proceeded, produced the conversation between poet and translator at the end of this volume, which I believe to be indispensable to the non-Indonesian and maybe even the Indonesian reader's understanding of the poet's vision and intention. I have this inspired suggestion by Pat John McGlynn to thank for this addition to the volume. It certainly helped me understand key aspects of certain poems, such as On the Day of Execution and the Rubaiyat of a Wanderer's Copia. Boy, did I not understand those two. Tantangan apa yang khas dalam penerjemahan puisi yang tidak Anda temukan dalam penerjemahan prosa berbahasa Indonesia? First, the concentrated emotional intensity of poetry and the strong employment of metaphor contrast to the generally more expansive vehicle of prose. The translator of poetry has to launch right into the unknown territory of the poet's raw experience without any greater contextual environment, as there would be more likely be in prose. I experienced this with the poems of Nimade and Pat Taufik mentioned above.
quite difficult material to work with for these very reasons. In the conversation at the end of this collection, Pak Heru relates how he intentionally had broken away from the I subjectivity by creating a third-person anti-hero. The effect of this lightened the translator's load to some degree. I don't want to create the impression that translating prose is the easier slog, is the easier hard path. Dialogue in novels, for example, especially when regional dialect is used, needless to say, presents very formidable challenges, as does extended descriptions of unique and unfamiliar cultural settings. Translating Kori Layun Rampan's ceremony, Upacara, that celebration of Benuak Dayak life, presented challenges that far more matched anything I've struggled with in the poetry I've worked with so far. That's the truth. Ultimately, you could argue that for all the difficulty in translating poetry, there's more room for subjective interpretation there than there is in translating prose, which arguably requires more objective precision in service to the greater context. Sekianlah. Oke, George. Terima kasih untuk paparannya, tapi saya punya sejumlah pertanyaan untuk George. Oh no, Okay. I hope not too hard. Another question. Oke, apakah Anda punya contoh dalam English literature yang kira-kira punya sense yang sama dengan karya Heru Joni Putra dan itu membantu Anda untuk menerjemahkan karya ini? I have to be frank with you. I don't normally read poetry. Okay. There was something special about Pak Heru's poems that I just fell right into. I told you, I really felt at home. So, I mean, there are some poets that I like very much. I can't think of any poems offhand that kind of match the kind of emotions or pleasure I got from Pak Heru's poems. I enjoy like Walt Whitman's poems, E.E. Cummings, but these are just kind of by the by. I tend to read sastra, I read prose, fiction, nonfiction more often than anything else. So I can't answer that question very well. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, jenis imajinasi apa yang Anda peroleh terkait dengan kondisi sosial di Indonesia ketika membaca puisi Badrul Mustafa ini? I was not unfamiliar with West Sumatra, Sumatera Barat, Sumbar, because I had translated Siti Nurbaya, so I knew this background of the Perang Padri, for example. And then, of course, in modern days, there is this clash of attitudes, cultural and religious attitudes, that has reached a very heated point in Indonesia today. And I could feel that even without the conversation, the answers to my email questions that I got from Pak Heru. I'm aware of that. And also, of course, I lived in Indonesia off and on from 1971 to 2000. So, I mean, I'm certainly aware of this kind of, especially after this Lengser Pak Harto, everything started changing. Everything, all of the prohibitions from Sara, everything started loosening. And so I was aware of that. So these poems were not tidak asing bagi saya.
I don't know if that answers your question. Ya, ya. Tapi kalau tadi Anda mention penerjemahan Siti Nurbaya, apakah eh, penerjemahan Siti Nurbaya yang pernah Anda lakukan sebelumnya itu membantu Anda dalam lebih memahami puisi-puisi Heru Joni Putra? No, I suppose not directly, because the big issue of the day was colonialism, the rule of the Pemerintah di Batavia, the blasting, is that what they call it? Blastering, the special tax. These were big issues. The religious issues, not so much, but the social issue was big. The treatment of women, the attitude towards women, the attitude towards marriage. These were the things that struck me about Siti Nurbaya, that struck me in Siti Nurbaya, and which makes it such a classic, because in many ways, a lot of these issues are still among us. So there wasn't a real one-for-one linkage with Pa Heru's poems. But there was definitely, I don't know, a kind of a spirit of his language, which was definitely not from Jawa. It was definitely Sumatran. It was definitely hard for me to explain, but I felt that. Jika puisi-puisi di dalam buku ini kemudian dibaca oleh orang-orang dengan yang berbahasa Inggris, tapi tanpa pengetahuan yang memadai tentang Indonesia, apakah menurut Anda mereka bisa tetap menikmati buku-buku puisi-puisi dalam buku ini? I believe so. As I said earlier, I mean, I have the example of my sister and brother-in-law. They read it. They read the Badrul Mustafa, the Mystical Path of Badrul Mustafa, which was a translation of Badrul Mustafa, Badrul Mustafa, Badrul Mustafa. They loved it. They didn't understand it, but they loved it. I don't know how to explain that. They had their own. It gave them their own inspiration. When I went back and said, no, you got to understand Badrul Mustafa as an anti-hero, and there's a certain amount of satirical weight in these poems. Okay, that made them enjoy it even more, but the fact is, they really liked the poems. I guess the language was so exuberant. They liked it. Now, will someone who has yang pengetahuannya terhadap hal-hal Indonesia, hal-hal keindonesiaan yang tidak memadai, they'll miss a lot. It's true. That's why we have the conversation between poet and translator, and then my glossary. That should get through a non-specialist reader through at least the basic level of what Pa Heru intended. And that was our intention. So I think just the poems alone, they're quite striking. You may not know exactly, you don't know what a padre is. You may not know other aspects of these poems. You would not know what the rubaiyat of the Kupiya is, this magic Kupiya, this Kupiya Sakti. I didn't even understand that very well. Pa Heru explained it to me, and I said, wow, yeah, that's it. Because in all these poems, but then again, what is poetry? I mean, who's to tell you how you're supposed to enjoy or not enjoy a poem? Yeah. If you get it, you get it. You may get something. The more you know, the deeper you are. Now, Pa Heru was kind to explain, for example, these guys are talking about Badrul Mustafa going to Mecca in a Kupiya Sakti, this incredible Kupiya. But they don't care about the fact the Dutch ruled the land. Yeah, so I mean, I didn't get that at first. But I did
find the language magical and mystifying. Yeah, like I say, who's to tell you how to enjoy a poem? Maybe you don't know anything about Indonesia. Maybe we'll find out if this thing ever gets on Amazon and see what how they review it. And so, like I say, now I think something that's good is good. Now people will approach it differently because they have their minds are different. Their familiarity with topics are different. Maybe they'll think it's funny. Maybe they'll be moved by the terrible delusions of Badrul Mustafa. There's many ways to approach these poems. Oke. You don't have to be an expert on Indonesia, but it helps. Ya, terima kasih George. Saya akan pindah lagi ke Heru Joni Putra. Saya kira Heru sudah membaca hasil terjemahan dari George terhadap puisi-puisinya ini, dan kita belum mendengar ini. Bagaimana respon Heru terhadap terjemahan yang dilakukan oleh George? Silahkan, Ruh. Ya, terima kasih Bung Farik. Yang pertama tentu saja bahasa Inggris bukan bahasa yang, saya bukan penutur asli bahasa Inggris, sehingga membaca terjemahan dari yang Pak George tidak semuanya bisa saya pastikan. Misalnya begini, apakah saya suka dengan terjemahannya atau tidak? Sejauh pemahaman saya, rasa saya terhadap bahasa Inggris, jauh ini saya suka. Misalnya, tapi beberapa misalnya yang diterjemahkan oleh Pak George yang saya tidak mengerti, maksudnya mengapa yang Pak George memilih menerjemahkan menjadi ini, itu saya akan menanyakan. Mungkin ada beberapa kali saya email dengan Pak George, misalnya seperti yang dibilangkan oleh Pak George tadi, dalam puisi balada Singa Ompong, kalau tidak salah, saya menanyakan ke Pak George mengapa judulnya tidak diterjemahkan ini, mengapa jadi ini. Lalu yang Pak George menjelaskan argumennya, oh ternyata argumen yang Pak George itu lebih mendekati visi saya terhadap puisi itu. Nah, makanya saya menerima. Nah, lalu beberapa bagian-bagian saya memang banyak penasaran. Misalnya di Jenggot Haji Agus Salim itu, yang Pak George menerjemahkan misalnya menjuntai-juntai ke bumi itu, down earth itu mengejutkan, cukup mengejutkan bagi saya ketika yang Pak George memilih itu misalnya. Jadi beberapa oh iya bisa diterjemahkan jadi seperti ini ya gitu. Tapi secara umum, jadi sekali lagi harus saya tekankan dulu, dengan keterbatasan pemahaman saya terhadap bahasa Inggris, sejauh ini saya senang dengan terjemahan dari Pak George. Terima kasih, Pak. Ya, balik lagi ke Pak George, tadi sempat dibahas bagaimana George harus bersiasat dengan sejumlah frasa atau sejumlah ungkapan yang digunakan Heru untuk memindahkannya ke frasa atau ungkapan yang kira-kira sesuai dengan karakteristik bahasa di Amerika. Misalnya Singa Ompong menjadi Pepper Tiger tadi. Nah, kalau terkait dengan rhyme gimana, George? Rima, kan kita tahu Heru kadang-kadang di beberapa puisinya bermain dengan bunyi gitu. Dia menyusun persajakan yang huruf akhirnya sama. Apakah George mempertahankan itu atau justru karena kendala peralihan bahasa mengabaikan itu? Maybe the fact that I am by no means an expert in poetry, and because Bahasa Indonesia has so many beautiful words which end in vowels, unlike English,
sometimes, I mean, early on, I've always felt that it might be too forced, terlalu terpaksa, to try to what's the word, replicate the rhymes scheme or the rhyming of the words. The only place that I made a special effort to create a kind of a rhyming replication was in the pantun. They have an Yeah. A-B structure. And that, if you don't have that, it's not a pantun. Well, it's a pantun in a way, but it's not a proper pantun. So that one, I did make an effort to, but then the overall rhyme scheme, no, it probably didn't match the, I wasn't trying to match the rhyme scheme of, the rhythm, the meter. That's the word I mean, the meter. Rhyme, yes, but meter, I didn't try to replicate. But in the pantun, yes, the rhyme scheme has to be a pantun type of rhyme. Oke. So Oke. that's how I did Oh that. iya. Ya, ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya masih untuk George. Dari berapa sejumlah puisi yang George terjemahkan ini, mana-mana saja puisi Heru yang menurut George paling asik atau paling menarik untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris? That would be hard to say. I like them all. I like them all. Ya, tapi But- George harus milih. But I would say if I had the one that really struck me immediately was the Janggut Haji Agus Salim. But I love the one about the Rubaiyat Kupia. What is it? Full name? Rubaiyat. Kopiah anak dagang. Now there is a real anak dagang. There is a real Minangkabau expression. Yeah. And one which gave me a lot of trouble in Siti Nurbaya, because he's always saying saya anak dagang, what is that? That was the problem with Siti Nurbaya. There were so many words, you think you recognize them from Bahasa Indonesia yang baku, but in fact it's a istilah dari khazanah peristilaan Minangkabau. Ya, ya. And so I loved that one. God, I love the one about, and I can't remember the name of the thing, about the forest that burns. What is that one? And then Tertinggal Yeah. Badrul Mustafa saja. What is that one? Duri dalam daging. Yeah, Duri Dalam Daging. Of course, that's from an expression in Bahasa Indonesia, is Duri Dalam Daging, which can be interpreted on several levels. That was a beautiful poem too, about this forest and the burning forest, and then it switches between. I wish I could find it here and just read it again, but yeah, that was a beautiful. I liked them all. I thought they were all great. I really, really enjoyed translating them. Hard sometimes, but I felt this was really, I really felt at home. Oke, makasih George. Saya pindah lagi ke. I hope that's okay. Iya, oke, sip. Saya pindah lagi ke Heru. Nah, sebelumnya buku ini kan terbit dalam judul Badrul Mustafa Pangkat 3. Tapi kemudian dia beralih judul menjadi Will Badrul Mustafa Never Die, First from the Front. Mungkin Heru bisa ceritakan alasan penggantian judul ini dan kemudian alasan pemilihan ini yang menjadi judul gitu. Nanti hal yang sama juga akan saya tanyakan ke George. Ya, kalau judul dalam bahasa Indonesia kan Badrul Mustafa, Badrul Mustafa, Badrul Mustafa. Itu diulang 3 kali karena 3 sebagai penanda jamak. Jadi sebagai untuk mengatakan bahwa ada banyak Badrul Mustafa. Nah, sebelum judul itu ada pilihan judul sebelumnya adalah Badrul Mustafa Takkan Pernah Mati. Itu rencana awal judul buku itu. Itu diambil dari salah satu judul buku puisi yang sekaligus saya pikir
untuk menunjukkan bagaimana banyaknya Badrul Mustafa. Right. Nah, akhirnya saya diskusi dengan beberapa orang, salah satunya ada Mas Hanafi dan Gus Rusdi Zamzami dari Madura. Saya menanya soal penanda jamak itu misalnya. Nah, akhirnya memang ada beberapa hasil diskusi yang kemudian akhirnya judulnya jadi 3 kali. Tapi semangatnya sama. 3 kali itu pada sisi tertentu semangatnya sama dengan Badrul Mustafa takkan pernah mati untuk menunjukkan ada banyak Badrul Mustafa. Nah, ketika buku versi yang terjemahan ini, ketika judulnya menggunakan kata soal tidak pernah mati itu, tapi dalam bentuk yang pertanyaan, lalu Pak Jos menambahkan verse yang from the front itu, tentu saja diskusi argumen-argumen oleh yang Pak Jos sangat menarik sekali gitu. Visi dari saya menulis puisi itu masih terwakilkan oleh judul sekarang gitu. Nah, jadi judul sekarang itu sangat masih berjiwa dengan saya judul sekarang itu. Ya, ya. Sense-nya masih ini ya, masih mirip lah dengan judul puisi dalam versi Indonesia ya. Pertanyaan yang sama juga akan saya berikan kepada George. Bagaimana menurut George peralihan judul ini? Perubahan dari judul lama menjadi judul baru. Dan bagaimana George berperan dalam penambahan judul ini? Silahkan George. Well, as Pak Heru said, I didn't have to make up the words, they were in the poem. Badrul Mustafa will never die. This kind of person will never die. He will always be there. Yeah. That's why. So I changed it to a question. Will they never die? After all of this poetry, after all of this, are we never going to see the last of them? Yeah. And I added myself, verse from the front. Front, dalam pertempuran garis depan. This is a war. A war of the mind. That's how I saw it. So I added that little extra tambahan. Ya, oke. Terima kasih, George. Apakah sudah ada pertanyaan dari audiens? Oke. Selagi menunggu daftar pertanyaan diberikan kepada saya akan kembali ke Heru. Saya akan kembali ke Heru. Nah, ini sebenarnya mungkin ini bukan kapasitas penulis sih sebenarnya menjawab, tapi tidak apa-apa karena tidak ada selain kita bertiga di dalam sesi ini. Apa yang Heru mungkin harapkan ketika Badrul Mustafa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan mungkin dibaca oleh lebih banyak audiens dari latar bahasa dan kebudayaan yang berbeda? Ya, kalau harapan saya yang pertama, tapi saya tidak tahu ya ini apakah harapan yang seperti apa ya. Pertama, saya ingin menyuarakan seperti judul dalam terjemahan ini, yang from the front. Bagaimanapun juga kondisi itu masih terjadi di Indonesia. Kita benar-benar, atau paling tidak yang saya benar-benar merasa kita di front dalam kontestasi persoalan sosial. Ini dalam konteks sosialnya, bahwa kelompok garis keras di Indonesia itu dilawan dengan berbagai cara oleh banyak pihak, salah satunya lewat puisi. Nah, dari segi bentuk saya pikir mungkin saya lahir ketika
lintas hubungan antar negara, antar kebudayaan itu sudah sangat cair. Jadi secara tidak saya sadari puisi-puisi saya menggunakan berbagai bentuk dari berbagai khazanah sastra, tidak hanya Minangkabau, juga dari khazanah sastra Arab. Juga saya belajar dari balada yang sangat saya kenali dari tradisi berbahasa Inggris gitu misalnya. Mungkin itu, apakah itu sebuah harapan atau semacam apa? Mungkin itu, Bung Farid. Ya, oke. Mungkin pertanyaannya agak mirip, tapi saya ajukan kepada George. Apa harapan George ketika nanti buku ini mungkin ada di Amazon, kemudian bisa diakses oleh lebih banyak orang yang tidak perlu tahu tentang Indonesia atau tidak tahu dengan bahasa Indonesia? Apa yang George harapkan dari proyek penerjemahan buku puisi Heru Joni Putra ini untuk pembaca yang lebih luas? From my experience, dari pengalaman saya, a book on Amazon may not be known by anybody. It's just there, ditayang saja. Ya. We need to get resensi. You need reviews. You need reviews in the media that tell people, hey, look on Amazon, there's a new item yang ditayang sekarang di situ. Otherwise, great book, nobody knows about it. That's the problem. That is a big problem with Amazon. Amazon, a wonderful place, but it's limited. You need to get reviews in the media. You need to have interviews with Heru. And then people start saying, okay, where do I buy the book? Yeah. So they go to Amazon. They know it exists. Otherwise, they don't know it exists. That's the problem with, it's a blessing and it's got good and bad aspects. You can't, jangan terlalu berharap ada sukses begitu muncul di Amazon. No, it can't have it. You've got to have something that tells people there it is. Amazon is a toko buku. That's all. Ya, oke. George dan Heru, saya kira waktu kita telah habis. Dan terima kasih tentu saja untuk George dan Heru telah berpartisipasi dan berdiskusi dalam sesi peluncuran buku Will Badrul Mustafa Never Die, First from the Front ini. Semoga tetap sehat dan tetap berkarya tentu saja. Dan terima kasih juga untuk seluruh audiens yang hadir di dalam sesi ini. Semoga juga tetap sehat. Tetap berselancar di www.jakten.com dan tetap sehat. Tetap sehat, sering banget. Salam. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak George. Terima kasih. Terima banyak. kasih. Pak George, senang sekali. Terima kasih. Ya. Terima kasih Terima Pak George, kasih. Heru, Ya, terima Farid. kasih dan semoga semua sehat walafiat. Oke.